Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya, Pringgo Adi Sasongko. Ya, kali ini saya akan membahas ya mengenai forklift ya, pembahasan forklift. Nah, di antaranya di sini saya tertarik untuk membahas suatu yang mungkin banyak digunakan di lapangan ya, tapi itu sebenarnya boleh atau enggak gitu ya. Menurut standar keselamatan itu boleh atau enggak yang ada di Indonesia itu boleh atau enggak. Misalnya seperti menggunakan sepatu ya, sepatu pada forknya ya yang biasa digunakan untuk memperpanjang memperpanjang forknya ya, yang forknya mungkin kurang panjang ya, sehingga ditambah menggunakan sepatu. Atau biasanya karena mengangkut barangnya itu ya dengan palet itu menggunakan dua palet secara sejajar gitu ya. Nah, itu menurut standar keselamatan itu boleh atau enggak gitu ya. Nah, kalau sepengalaman saya saat saat training gitu ya, saat menjadi narasumber training ya, itu selalu saya angkat untuk menjadi isu yang perlu didiskusikan gitu ya. Nah, itu rata-rata jawaban dari peserta ya, hampir rata-rata mengatakan ya boleh gitu ya. Nah, boleh ya, boleh. Nah, namun boleh itu bukan berarti aman kan gitu ya. Kalau kita membahasnya dalam sisi keselamatan dan kesehatan kerja ya, keselamatan dalam forklift ya, ya berbeda ya, pasti akan berbeda jawabannya, tidak asal boleh. Ya, semua hal itu boleh ya, semua hal itu boleh ya. Nah, tapi terkadang kebolehan itu belum bertentu aman ya untuk dilakukan gitu ya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu berdasarkan eh, aturannya gitu ya. Ya, nanti kita juga akan bahas secara teknisnya, kenapa tidak bolehnya. Nah, ini saya share screen dulu ya. Nah, di sini ya ini selalu saya eh, apa namanya, selalu saya tampilkan ya kepada peserta ya untuk bahan diskusi ya. Bahan diskusi sebentar. Nah, di bahan diskusi ya, bolehkah forklift itu menggunakan alat tambahan ya pada forknya atau menggunakan sepatu ya. Nah, kebanyakan ya menjawabnya ya dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam eh, kelas ya, kelas untuk forklift itu rata-rata menjawabnya boleh gitu ya. Oke, nah kita mulai dari aturannya ya. Dari aturannya di pasal 77 ya, berdasarkan Permenaker 08 tahun 2020. Nah, Permenaker 08 tahun 2020 itu Permenaker yang menjadi acuan ya, acuan atau aturan ya atau standar keselamatan untuk peralatan pesawat angkut ya. Di antaranya adalah forklift ya. Forklift di antara peralatan pesawat angkut yang masuk jenis pesawat angkut gitu ya. Nah, nah, saya tampilkan langsung aja ya sebentar. Sebentar ini kok responnya cukup lama ya. Oke, nah sebentar saya tampilkan ya. Nah, di aturannya di pasal 77 ya, nanti bisa dicek sendiri ya di JDH ya. Itu bisa dicek ya. Ini saya juga cari ya. Di pasal 77 ini bisa dilihat ya, pasal 77 nomor 2 ya, nomor 2 ya. Ini contoh beberapa aturannya ya, tapi saya pengen bahasnya untuk fokus ke garbunya aja ya atau sepatunya gitu ya. Sepatu pada garbunya atau forknya. Nah, di sini dikatakan ya, di sini dalam menggunakan garbu atau fork ya, dalam forklift, pada forklift dilarang memasang alat tambahan ya, memasang alat tambahan untuk memperpanjang garbu. Nah, jadi yang nggak boleh itu sebenarnya untuk memperpanjang garbu. Nah, apa sebenarnya kenapa ini dilarang ya? Ya pastinya kalau kita tarik kesimpulannya pasti berbahaya. Tapi secara teknis tuh kenapa bisa berbahaya? Bahayanya yang seperti apa? Ya, bagaimana kan gitu ya. Nah, kita balik lagi di sini nih. Oke. Bentar, ini saya coba cari yang kosong deh. Sebentar, saya coba cari yang kosong biar kalau coret-coret gampang ya. Oke. Ya. Bahayanya seperti apa ya? Oke. Nah, jadi alasan tidak boleh itu seperti apa? Nah, biasanya kalau di lapangan sendiri ya, biasanya di lapangan sendiri itu biasa digunakan untuk memperpanjang. Misal begini nih, ya saya gambarkan eh fognya seperti ini ya, seperti ini ya, ya jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian saya di sini akan mengangkut eh,
beban di sini ya. Ya, bebannya begini ya, ini bebannya. Ya, ini bebannya nih. Nah, beban ini tentunya panjang nih. Ya, ini bebannya panjang, bebannya melebihi dari forknya. Nah, kalau kita jalankan ini berbahaya. Karena apa? Karena akan keseimbangannya akan berpengaruh. Jadi kemungkinan untuk terbelak ke depan lebih besar. Ya, karena distribusi bebannya seperti ini. Nah, sehingga para operator biasanya akan menambah forknya gitu ya, untuk menyangga sebenarnya warnanya berbeda beda. Nah, untuk menyangga, jadi di sini akan memasang yang namanya garpu. Ya, kelihatannya inovatif, Pak. Ya, kelihatannya inovatif ya. Jadi kelihatannya ini inovatif karena untuk menjaga kestabilan dari vlog itu sendiri, ya. Tapi ini bisa berbahaya ini. Ini bisa berbahaya gitu ya. Berbahayanya jadi bisa menyelamatkan bahaya lain tapi menimbulkan bahaya lainnya gitu ya. Mungkin menyelamatkan untuk vlog itu tidak terbalik ke depan ya, tipping, tapi ada bahaya lain kan begitu ya. Jadi ada timbul bahaya lain. Nah, ini biasanya yang terjadi. Nah, aplikasi di lapangan biasanya untuk seperti ini. Atau biasanya ada lagi ya, biasanya misalnya begini. Ya, saya punya Vogue begini ya, sebentar ini jelek. Oke. Nah, saya misalnya punya Vogue seperti ini. Vogue seperti ini. Ini kan kepanjangan ini. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, misalnya saya punya Vogue seperti ini. Ya, ini sekalian aja lah ya. Panjang 150 gitu ya, misalnya begitu. Nah, saya ngangkutnya karena dari atasannya saya diminta untuk misalnya dipercepat gitu ya, karena ngejar target ya. Yang biasanya satu palet misal di sini, ya biasanya satu palet gini ya. Oke, nah satu palet aman, oke ini ACC nih gitu ya, aman. Tapi bosnya sekarang minta dua palet ya, supaya cepat ya. Nah, ditambah di sini, gitu ya, biar cepat ya. Oke. Ya, dua pelet. Nah, kalau dua pelet seperti ini pelet satu, ini pelet dua. Nah, kalau dua pelet seperti ini, otomatis fognya beban itu melebihi fognya. Ini kan bisa berbahaya gitu ya. Sehingga, wah, karena inovasi ya, berpikir wah gimana supaya aman ini kalau ini pasti terbalik nih. Sehingga menambahkan yang namanya garpu tadi ya, menambahkan garpu. Eh, Oke, jadi palet itu keluar dari beban gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi lebih aman sehingga tidak sehingga stabil ya, tidak tipping. Tapi ini juga akan menimbulkan bahaya lainnya gitu ya. Bahaya di mana gitu ya. Oke, sebentar mana ya. Nah, oke. Nah, di sini ya, mungkin kalau bagian fork ini ya, ini mampu menahan beban ini. Misal di sini 3 ton. Ya, mungkin di sini akan mampu menahan beban ini. Ya, bagian fork karena dia tebel ya dan dalam pembuatannya pun ya dia baja yang sangat kuat ya, sangat solid dan dalam pembuatannya pun ada safety faktornya ya. Misalnya kalau nggak salah 3 atau 4 gitu ya, 4 kali lipatnya dari kekuatan maksimalnya kan begitu. Nah, nah, namun dengan garpu itu ya, garpu ini kan tidak di tidak dibuat untuk menahan beban sebenarnya. Ya, gitu ya. Tidak dibuat untuk menahan beban. Sebenarnya kan sepatu itu ya hanya untuk apa ya? Penutup aja. Ya, misalnya pisau itu juga ada penutupnya. Ya, bukan kemudian penutup pisau untuk mengiris sesuatu kan enggak ya. Jadi untuk itu, sebenarnya kan untuk itu. Karena ada beberapa peserta nanya lah kalau nggak boleh kenapa itu dibuat ya? Memang dibuat itu untuk melindungi dari tajamnya fork itu kan sebenarnya begitu. Nah, kalau misalnya ini menahan beban, maka yang paling area yang paling kritikal ya, maka di sini. Ya, ini area kritikal, ya ini area sangat kritikal ya. Kritikal itu artinya ketika ada ketidakmampuan ya, maka titik pertama mengalami patah ya di titik itu ya, titik ini nih ya, ya titik ini. Nah, kalau ini patah ya kemungkinannya juga akan terbalik, apalagi di kondisi beban yang ketinggiannya 3 meter atau mungkin 4 meter. Begitu pula dengan ini, ya, dia juga akan kemungkinan patah, gitu ya. Nah, saat saya apa namanya diskusi soal sebab-sebab kecelakaan kerja gitu ya. Nah, salah satu peserta yang awalnya itu mengatakan boleh gitu ya. Tapi di sisi lain dia di kesempatan lain menceritakan pernah melihat kecelakaan kerja yang mana fog ya, bukan fog ya, tapi sepatu itu patah sehingga beban itu terbalik atau minimal minimal ya minimal banget itu beban itu terjatuh.
gitu ya. Beban itu terjatuh. Artinya di situ kan ada bahayanya, gitu ya. Nah, itu satu kasus ya. Ini satu kasus. Nah, kedua ya, terkadang digunakan untuk menarik beban ya. Misal gini, ya misalnya begini. Ya, misalnya begini. Ya, misalnya di sini truk ya. Biasa kan truk ya. Ini truk ini apa ya? Baknya ya. Ya, di sini truk ya. Nah, biasanya di sini pintunya ya. Nah, biasanya ada pintu yang bisa terbuka di samping, ada yang enggak ya. Nah, yang harus diambil di sini ya. Nah, terkadang bobot bendanya di sini ya, barangnya di sini. Ini barang. Nah, barangnya di sini. Nah, fog fog forklift itu terbatas ya, panjangnya itu terbatas ya, hanya ya ada yang 200 ya, ada yang 150 gitu ya, terbatas. Nah, terkadang tidak mampu menjangkau posisi benda ini. Ya, sehingga untuk bisa menjangkau biasa ditambah yang namanya fog tadi, ya, ditambah fog seperti ini. Gitu ya. Untuk apa? Untuk menarik gitu ya. Nah, untuk menarik. Nah, itu yang biasanya juga terjadi di lapangan. Nah, sebenarnya seperti itu boleh atau enggak ya? Sebenarnya kalau kita melihat aturannya sebenarnya enggak boleh. Ya, karena tetap ada resikonya karena akan membuat apa namanya beban itu patah ya. Tetap ada resikonya. Minimal kalaupun tidak orang ya barang ini yang mungkin terjatuh ya. Ya, misalnya barang ini kan juga berharga. Nah, kalau jatuh kan bisa merugikan juga kan begitu ya. Jadi kerugian itu juga tidak harus orang gitu ya, tapi juga bisa jadi benda gitu, gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya ini kalau menurut saya ini sudah salah SOP-nya gitu ya. Gitu ya. Kalau memang kondisinya seperti ini ya mungkin penggunaan truknya itulah yang bak truknya itu yang harusnya bisa dibuka sampingnya gitu ya. Harus dibuka sampingnya gitu ya. Kalau ini ditarik agak sulit gitu ya. Harusnya yang sampingnya bisa dibuka gitu ya. Kalau apalagi beban itu berat ya. Kalau beban itu bisa digotong pakai orang ya mungkin bisa menggunakan yang pintunya di sini. Tapi kalau kalau memang aktivitasnya seperti ini ya, beban yang diangkat itu misalnya berat-berat ya, misal di sini 3 ton, 3 ton, 3 ton ya. Dan Vogue itu selalu kesulitan ya, selalu kesulitan. Ini kalau terus menerus dilakukan SOP seperti itu ya akan berbahaya. Ya mungkin langkah baiknya perencanaan itu bukan hanya dari forklift ya, tapi juga dari fasilitas truknya ya, mungkin menggunakan truk yang memang disetting untuk bisa dibuka pintu sampingnya sehingga forklift itu bisa menjangkau samping sini. Ya, kalau untuk saya seperti itu ya. Ya kalau kalau memang tidak ada ya itu yang agak repot ya, karena memang ketiga itu butuh kerjasama yang bagus antara operator, antara perusahaan ya untuk bagaimana mengkoordinasikan sistem atau SOP yang benar, SOP yang betul, ya, SOP yang baik ya sehingga mencapai keselamatan kerja. Kalau hanya menuntut operator forklift misalnya ya agak susah ya. Kalau operator forklift tahu caranya yang aman, tapi kalau kondisinya seperti ini ya bagaimana kita bisa memastikan keselamatan itu kan gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Artinya itulah alasan-alasan yang apa menjadikan bahwa fog itu tidak boleh diperpanjang menggunakan garpu tadi gitu ya. Karena di garpu sendiri tidak tertulis kapasitasnya berapa ya. Kemudian kalau kita bandingkan ya fog itu kan tebal sedangkan garpu itu kan hanya baja plat tipis ya. Dan sangat mudah untuk patah pastinya kalau diberikan beban ya, apalagi beban yang 3 ton 4 ton gitu ya, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang protes ya, biasanya kita gunakan ya boleh, tapi biasanya bebannya tidak sampai bertonton ya, mungkin 200 300 ya, tapi tetap ada resikonya ya. Yang paling baik ya bebannya ya sesuai gitu ya, sesuai fognya itu ya sesuai apa namanya, terkadang memang dipaksakan untuk membawa dua alat sekaligus ya, meskipun mungkin lebih cepat tapi mungkin tidak tidak lebih aman ya, jadi cukup satu palet ya itu akan jauh lebih aman. Jadi kalau kita perspektifnya keselamatan ya ini tentunya tidak boleh ya. Jadi nanti kalau dibantah wah itu lebay ya, ya terserah silakan ya, karena kembali lagi bahwa ketiga itu memang harus lebay ya, harus lebay ya, harus lebay dan harus negative thinking ya, karena memang apapun yang menjadikan
itu potensi bahaya sekecil apapun harus kita waspadai, harus kita hindari, gitu ya. Ya, karena pasti banyak yang protes dan banyak yang oh ngerasa cuma gitu doang ya. Nah, justru itulah nanti timbul-timbul kecelakaan kerja karena kita selalu mencepelekan hal yang kecil. Yang kecil aja kita sepelekan apalagi yang hal yang besar kan gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan informasi ya yang berkaitan dengan standar keselamatan pada forklift ya. Semoga informasi ini berguna ya. Informasi ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.